membahas materi tentang laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Silahkan menyimak penjelasan Ibu berikut ini. Laju reaksi. Bandingkan gambar ini. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Mana yang lebih cepat berlangsung? Perhatikan, yang pertama ini ada besi berkarat. Yang kedua adalah gambar kembang api yang dinyalakan. Di antara dua gambar ini, ada yang berlangsung cepat prosesnya dan ada juga yang berlangsung lambat prosesnya. Proses yang cepat adalah ketika kembang api atau petasan ini dinyalakan, ini berlangsung sangat cepat. Sedangkan pada perkaratan besi ini berlangsung lambat. Jadi ini reaksinya lambat untuk perkaratan, ini reaksinya cepat untuk ledakan pada petasan atau kembang api. Laju reaksi yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Konsep laju reaksi. 1. Pengertian laju reaksi. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, jumlah zat bereaksi akan semakin sedikit, sedangkan produk semakin banyak. Oleh karena itu, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. 2. Penentuan laju reaksi. Laju reaksi ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. 3. Ungkapan laju reaksi. Untuk sistem homogen, cara yang umum digunakan untuk menyatakan laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi atau laju pertambahan konsentrasi molar produk dalam satu satuan waktu. Contohnya ada reaksi, ini Mr, di sini Np. R adalah pengurangan laju pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi dalam satu satuan waktu. Atau R adalah seperti ini rumusnya. Laju pertambahan konsentrasi molar salah satu produk dalam satu satuan waktu. Di mana R, ini R huruf besar, adalah reaksi atau reaktan. Ini yang berada di ruas kiri. P adalah produk, letaknya di ruas kanan. R ini huruf kecil, laju reaksi. T, waktu reaksi. Ini delta konsentrasi R, artinya perubahan konsentrasi molar reaksi. Delta konsentrasi P yang di sini artinya perubahan konsentrasi molar produk. Sedangkan untuk yang ini adalah laju pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi dalam satu satuan waktu. Dan yang terakhir ini seperti ini rumusnya. Laju pertambahan konsentrasi molar salah satu produk dalam satu satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Luas permukaan. Apakah ukuran kepingan zat padat berpengaruh terhadap laju reaksi? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengamati reaksi antara pualam CaCO3 dengan larutan asam klorida atau HCl. Reaksinya, CaCO3 ini berwujud padat, bereaksi dengan 2 HCl berwujud larut dalam air atau aquos, menghasilkan CaCl2 berwujud aquos dan H2O berwujud cair dan CO2 berwujud gas. Dengan demikian, perubahan laju reaksi semata-mata sebagai akibat perbedaan ukuran kepingan pualam. Dalam hal ini,
Ukuran kepingan Pualam disebut variabel bebas atau variabel manipulasi. Perubahan laju reaksi atau waktu reaksi. Ibu ulang, perubahan laju reaksi atau waktu reaksi sebagai variabel terikat atau variabel respon. Dan semua faktor lain yang dibuat tetap disebut variabel kontrol. Hubungan luas permukaan zat dengan ukuran butirannya, seperti yang tercantum dalam tabel di sini. Ada panjang rusuk, luas satu permukaan, luas 6 permukaan, jumlah kubus, total luas permukaan, seperti ini. Bisa diperhatikan di sini masing-masing memiliki ukuran yang berbeda. Enam pengaruh ukuran keping Pualam terhadap laju reaksi. Ini ada jumlah gas, ini kepingan halus, kepingan kasar, ini adalah waktunya dalam satuan sekon atau detik. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Kepingan yang lebih halus bereaksi lebih cepat, kepingan yang lebih kasar bereaksi lebih lambat. Semakin luas bidang sentuh, semakin cepat reaksi berlangsung. 2. Konsentrasi per reaksi. Pengaruh konsentrasi pada laju reaksi dapat dipelajari dengan mengulangi reaksi magnesium dengan asam klorida. Ini magnesium, ini juga magnesium, ini adalah gambarannya. Uji pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Ini hasilnya, volume hidrogen, asam klorida 1M, yang B ini adalah asam klorida 0,5 M. Perbandingan laju reaksi antara pita magnesium dengan HCl 1M dan HCl 0,5 M. Bisa dilihat pada grafik yang seperti ini. Tekanan. Kelajuan dari reaksi seperti itu juga dipengaruhi tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi, sehingga dapat memperbesar laju reaksi. Ini ilustrasinya, hubungan antara konsentrasi gas dengan tekanan atau volume. 4. Suhu. Laju reaksi juga dapat dipercepat atau diperlambat dengan mengubah suhunya. Reaksi akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. 5. Katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal, tidak dikonsumsi atau tidak dihabiskan. Katalis dibedakan menjadi katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang sefase dengan zat yang dikatalisis, artinya wujud zatnya sama. Katalis heterogen adalah katalis yang tidak sefase dengan zat yang dikatalisis, jadi wujud zatnya berbeda. Selain zat yang dapat mempercepat reaksi, ada juga zat yang memperlambat reaksi. Zat seperti itu disebut katalis negatif atau inhibitor. Contoh soal. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kali dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju suatu reaksi pada suhu 25 derajat Celcius adalah XMS pangkat min 1 atau molar per sekon, berapakah laju reaksi pada 55 derajat Celcius? Jawab. Kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 55 derajat Celcius adalah 30 derajat Celcius, sama dengan 3 dikali 10 derajat Celcius. Maka laju reaksinya menjadi seperti ini. R sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali XMS pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikali MS pangkat min 1 sama dengan 8 X
Ms pangkat min 1. Untuk jelasnya diuraikan pada tabel berikut. Jadi pada suhu 25 derajat Celcius laju reaksinya XMS pangkat min 1. Pada suhu 35 derajat Celcius 2XMS pangkat min 1. Pada suhu 45 derajat Celcius 4XMS pangkat min 1. Pada suhu 55 derajat Celcius laju reaksinya 8XMS pangkat min 1. Persamaan laju reaksi. 1. Bentuk persamaan laju reaksi. Reaksi Ma bereaksi dengan Nb menghasilkan Pc dan Qd. Rumusnya dituliskan R sama dengan K. Ini konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Z. Di mana K adalah tetapan jenis reaksi, X orde atau pangkat atau tingkat reaksi terhadap reaksi A, dan Z orde reaksi terhadap reaksi B. Jadi Z ini adalah orde reaksi terhadap reaksi B. X ini adalah orde reaksi terhadap reaksi A. K A adalah tetapan jenis reaksi. K ini artinya suatu tetapan yang nilainya tergantung pada jenis reaksi, suhu, dan juga katalis. 2. Makna orde reaksi. Orde 0 artinya reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Orde 1, suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Orde 2, suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Ini adalah grafik yang menyatakan pengaruh perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang A adalah grafik untuk orde 0, yang B grafik untuk orde 1, yang C ini adalah grafik untuk orde 2. Orde reaksi ditentukan melalui percobaan, tidak berkaitan dengan koefisien reaksi. Sekali lagi, Ibu ingatkan, orde reaksi ditentukan melalui percobaan, tidak berkaitan dengan koefisien reaksi. 3. Menentukan persamaan laju. Metode laju awal. Laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Berikut contoh data tabel reaksi antara ion amonium atau NH4+ dengan ion nitrit atau NO2-. Percobaan, ini ada percobaan 1 sampai percobaan ke-6. Konsentrasi awal ion nitrit, ini nilai-nilainya berdasarkan hasil percobaan. Konsentrasi awal ion NH4+, ini juga berdasarkan dari percobaan. Ini adalah laju awalnya. Satuannya Ms pangkat min 1. Di sini satuannya M, di sini juga M untuk konsentrasi. Data laju reaksi amonium dengan ion nitrit pada 25 derajat Celcius terlihat pada tabel ini. Reaksinya NH4+ berwujud aquos bereaksi dengan NO2- berwujud aquos menghasilkan NO2 berwujud gas dan 2H2O berwujud cair. Persamaan laju berikut. Jadi ini adalah reaksinya tadi. Untuk persamaan lajunya menjadi seperti ini. R sama dengan K konsentrasi NH4+ pangkat X. Di sini konsentrasi NO2- pangkat Y. Orde reaksi terhadap NH4+ yaitu X.
dapat ditentukan dengan membandingkan dua percobaan dengan konsentrasi ion NO2- sama. Misalnya, percobaan 5 dengan percobaan 4 atau percobaan 6 dengan percobaan 4. Tabelnya ada di depan tadi. Dituliskan R5 per R4, artinya percobaan 5, di sini percobaan 4. Ini K, masing-masing angkanya dimasukkan, karena ini sama, yang ini jadi kita coret saja. Hasil akhirnya adalah X sama dengan 1. Ini prosesnya di sini. Order reaksi terhadap NO2- yaitu Z dapat ditentukan dengan membandingkan dua percobaan dengan konsentrasi ion NH4+ sama. Misalnya, percobaan 2 dengan percobaan 1 atau percobaan 3 dengan percobaan 1. R2 per R1, artinya di sini percobaan 2 dibagi percobaan 1. Masukkan angka-angkanya dari tabel tadi, hasil percobaan. Didapatkan Y sama dengan 1. Diperoleh persamaan laju R sama dengan K, konsentrasi NH4+, ini konsentrasi NO2-. Misal, data percobaan 1 yang dipilih, maka nilai K dihitung sebagai berikut. 5,4 dikali 10 pangkat min 7 ms pangkat min 1 sama dengan K dikali 0,200 m dikali 0,0100 m. K sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat min 7 ms pangkat min 1 dibagi 0,200 m dikali 0,0100 m. Hasilnya K adalah 2,7 dikali 10 pangkat min 4 M pangkat min 1 S pangkat min 1. Jadi, persamaan laju reaksi secara lengkap dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 4 dikali konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi NO2-. Dengan mengetahui persamaan laju, maka laju reaksi dengan berbagai konsentrasi dapat diramalkan. Misalnya, jika konsentrasi ion NO2- sama dengan 0,3 m dan konsentrasi ion NH4+ sama dengan 0,5 m, laju reaksinya adalah sebagai berikut. R sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 4 dikali 0,3 dikali 0,5 ms pangkat min 1. Hasilnya 4,05 dikali 10 pangkat min 5 ms pangkat min 1. Contoh soal. Nitrogen oksida NO2 bereaksi dengan hidrogen H2 membentuk dinitrogen oksida N2O dan uap air atau H2O. Menurut reaksi berikut, ini reaksinya, 2NO berwujud gas bereaksi dengan H2 berwujud gas menghasilkan NO2 berwujud gas dan H2O berwujud gas. Pengaruh konsentrasi NO dan H2 terhadap laju reaksi diperoleh sebagai berikut. Ini tabelnya. Ada 3 percobaan. Percobaan 1, 2, dan 3. Ini konsentrasi awal, ini laju awal. Ini nilai masing-masing untuk NO, H2. Pertanyaannya, tentukan order reaksi terhadap NO. Tentukan order reaksi terhadap H2. Tuliskan persamaan laju reaksinya. Tentukan nilai order reaksi total. Tentukan nilai dan satuan tetapan jenis reaksi. Tentukan laju reaksi jika konsentrasi NO dan H2 masing-masing 0,5 m. Misalnya persamaan laju reaksi adalah R sama dengan K, konsentrasi NO pangkat X, konsentrasi H2 pangkat Y. Order reaksi terhadap NO ditentukan dari percobaan 1 dan 2. R2 per R1, artinya percobaan 2 dibagi percobaan 1. Kita masukkan semua angka-angkanya tadi.
Hasilnya adalah 1,0 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 2,6 kali 10 pangkat min 5. 2 pangkat X sama dengan 4, X adalah 2. Jadi order reaksi terhadap NO sama dengan 2. Untuk yang B, order reaksi terhadap H2 ditentukan dari percobaan 1 dan 3. R3 sama dengan dibagi R1, Ibu ulang, R3 dibagi R1, percobaan 3 dibagi percobaan 1. Ini yang Y, pangkat Y ya. Jadi hasil akhirnya, karena ini sama jadi kita coret saja ya. 5,1 kali 10 pangkat min 5 dibagi 2,6 kali 10 pangkat min 5. 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Jadi, order reaksi terhadap H2 sama dengan 1. Bagian C. Persamaan laju reaksi R sama dengan K, konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Order reaksi total adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. E. Dari persamaan laju reaksi R sama dengan K, konsentrasi NO pangkat 2, konsentrasi H2, maka K sama dengan V dibagi konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Berdasarkan percobaan 1, maka K sama dengan 2,6 kali 10 pangkat min 5 M S pangkat min 1 dibagi 6,4 kali 10 pangkat min 3 M kuadrat dikali 2,2 dikali 10 pangkat min 3 M, hasilnya 288,5 M pangkat min 2 S pangkat min 1. F. Persamaan laju reaksi lengkap. R sama dengan 288,5 dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Jika konsentrasi NO sama dengan 0,5 M, konsentrasi H2 sama dengan 0,5 M, maka R sama dengan 288,5 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,5, hasilnya 36,06 ms pangkat min 1. Jadi ini jawaban dari soal yang tadi. Teori tumbukan. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kita sebut tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel pereaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif disebut energi pengaktifan. Lambangnya EA, disebut dengan energi aktivasi. Energi minimum yang harus dimiliki pereaksi sehingga reaksi dapat berlangsung, itulah yang disebut dengan energi pengaktifan. Energi pengaktifan ditafsirkan sebagai energi penghalang antara pereaksi dan produk. Pereaksi harus didorong sehingga dapat melewati energi penghalang tersebut, baru kemudian dapat berubah menjadi produk. Ini adalah grafiknya. Profil energi pada reaksi. Yang A adalah reaksi eksoterm, yang B adalah reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu melepas kalor, sedangkan reaksi endoterm menyerap kalor. Di sini adalah grafiknya. 1. Pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Semakin besar konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan partikel saling bertumbukan, sehingga reaksi bertambah cepat. Begitu juga halnya dengan luas permukaan. Semakin luas permukaan, semakin banyak tumbukan dan reaksi semakin cepat. Ini ilustrasi gambarnya. Ada alam, molekul air, partikel asam, partikel asam. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan partikel saling bertumbukan. 2. Pengaruh suhu.
sebagian besar molekul mempunyai energi rata-rata, sebagian di bawah rata-rata. Peningkatan suhu akan menaikkan energi rata-rata molekul, sehingga jumlah atau fraksi molekul yang mencapai energi pengaktifan bertambah. Akibatnya, laju reaksi akan meningkat. Ini ada grafiknya, ada fraksi mol, ada energi minimum untuk tumbukan efektif T2 lebih besar dari T1. Distribusi molekul menurut energinya pada dua suhu yang berbeda. T2 lebih besar dari T1. Peningkatan suhu memperbesar fraksi molekul yang mencapai energi pengaktifan, atau EA lambangnya untuk energi pengaktifan. 3. Pengaruh katalis. Katalis mempercepat reaksi karena dapat menurunkan energi pengaktifan. EA energi pengaktifan tanpa katalis. Ini EA tanpa katalis, energinya lebih besar. EA absen, energi pengaktifan dengan katalis. Yang di sini EA absen ini ya, energinya lebih sedikit. Katalis dapat mempercepat reaksi karena menurunkan energi pengaktifan. Katalis ini ada dua. Ada katalis homogen, yaitu katalis yang memiliki fase atau wujud zat sama dengan zat bereaksi. Yang kedua, ada katalis heterogen, di mana fase zat atau wujud zatnya itu tidak sama dengan zat bereaksi.